warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja dan tetap di rumah aja selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Baik, sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah tak kenal maka ta'aruf. Baik. Nama Ustazah adalah Ustazah Iza. Di sini Ustazah akan mengajar bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mu'annas dan mudzakkar. Nah, kali ini ngapain? Kali ini Ustazah akan mereview kembali atau mengulang kembali materi yang ada di dalam video minggu lalu. Baik, video minggu lalu membahas tentang mu'annas dan mudzakkar. Apa sih mu'annas dan mudzakkar itu? Baik, kita membahas yang pertama dulu ya, mudzakkar. Mudzakkar adalah kata atau isim yang menunjukkan bahwa dia laki-laki. Begitupun mu'annas. Mu'annas adalah kata atau sifat atau peralatan yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Oke, untuk mudzakkar kemarin di video sudah dijelaskan bahwa ada dua macam. Yang pertama adalah laki-laki sungguhan, yang kedua adalah laki-laki yang berupa benda. Baik, untuk yang pertama laki-laki sungguhan. Apa sih laki-laki sungguhan? Apakah ada yang laki-laki jadi-jadian? Oke, laki-laki sungguhan adalah laki-laki yang memang dia panggilannya laki-laki, seperti Muhammad, seperti Ali, seperti Hasan dan lain-lain. Dia benar-benar laki-laki ya, panggilannya juga laki-laki. Namun apa sih yang disebut laki-laki yang berupa benda? Oke, seperti contoh ya. Ustazah akan beri contoh apa sih benda yang termasuk dalam laki-laki. Contoh yang pertama, kitabun. Kitabun adalah salah satu contoh kata benda yang menunjukkan dia mudzakkar atau laki-laki. Nah, sekarang kita pindah ke mu'annas dulu ya, untuk kita bisa bedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Untuk mu'annas adalah kata atau benda yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Sama seperti mudzakkar, dia terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah dia menunjukkan perempuan sungguhan, bukan perempuan jadi-jadian, ya kan? Jadi contoh perempuan yang sungguhan itu bisa Fatimah, bisa Khadijah, bisa Hindun, bisa Izah contohnya, atau kalian yang perempuan. Untuk macam yang kedua, yakni perempuan yang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Misalkan bendanya ya. Untuk mu'annas, apa sih benda mu'annas? Sa'atun. Sa'atun. Oke, di sini kedua-duanya adalah benda yang ini adalah mudzakkar, yang ini adalah mu'annas. Di manakah letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah di sini, di tak ini ya. Tak di akhir atau kita sebut tak marbutoh adalah tak yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Sedangkan ini dia menunjukkan laki-laki. Contoh lain untuk mudzakkar, sodikun. Sodikun artinya apa? Teman, ya. Artinya teman. Nah, untuk mu'annas, maka sodikun ini tinggal ditambahi tak. Seperti sodikotun. Sodikotun. Jadi tak di sini membedakan antara mana mudzakkar, mana mu'annas. Tapi Ustazah, apakah semua mudzakkar bisa dijadikan mu'annas dengan menambahkan tak di belakangnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak semua benda atau semua profesi itu tinggal menambahkan tak untuk berganti mu'annas. Itu tidak berlaku untuk semuanya, hanya untuk beberapa aja. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan materi tentang isim isyarah. Isim isyarah. Apakah itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Contoh, ini pena.
penghapus. Ini papan tulis dan itu kursi. Misalkan seperti itu ya. Nah, kita tulis dulu. Dalika. Itu. Tilka. Itu juga. Hada. Ini. Hadihi. Juga ini. Baik. Apakah ada yang tahu perbedaan antara itu dan itu? Itu pada kalimat dalika dan itu pada kalimat tilka. Ada yang tahu? Baik. Untuk dalika itu menunjukkan kalimat yang ditunjuk adalah laki-laki. Itu untuk kalimat laki-laki. Dan tilka digunakan untuk yang ditunjuk. Itu berarti yang ditunjuknya itu perempuan. Untuk tilka perempuan. Nah, sama halnya dengan hada dan hadihi. Kalau hada dilakukan untuk ini tapi laki-laki, yang hadihi digunakan untuk ini tapi perempuan. Oke, gimana contohnya Ustazah? Oke, saya kasih contoh di sini ya. Baik, untuk kata yang menunjukkan laki-laki, contoh penghapus. Laki-laki ya, laki-laki contoh dinding, jidarun. Oke, jidarun di sini dia tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka dia disebut laki-laki. Nah, untuk kata itu dinding, maka yang digunakan adalah dalika atau tilka. Oke, ya untuk jidarun maka yang digunakan adalah dalika. Kalau digabungkan, maka artinya adalah itu dinding. Dari sini paham ya? Oke, contoh yang kedua, misalkan untuk tilka. Tilka berarti perempuan. Untuk kata yang menunjukkan perempuan, contohnya ini. Penghapus. Mim sahatun. Mim sahatun. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, dia mudzakkar atau muannas. Ya, muannas. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, ketika mim sahatun ini digunakan tilka atau dalika, maka yang tepat adalah tilka. Karena dia perempuan, maka tilka mim sahatun artinya adalah itu penghapus. Nah, dari sini sudah jelas ya perbedaan antara dalika dan tilka. Kegunaannya pun juga akan berbeda. Ketika dalika digunakan untuk mudzakkar dan tilka digunakan untuk muannas. Oke, dicatat ya. Kemudian kita cari contoh yang hada dan hadihi. Ustazah, apakah kalimat susunan kalimatnya dengan tilka dan hadihi apakah berbeda? Jawabannya adalah sama. Jadi ketika kalian ini mengganti itu menjadi ini, gimana ya? Itu kalimat itu menjadi ini, maka ini tinggal dihapus. Ini pun dihapus. Jadi untuk mim sahatun kan muannas ya, muannas karena diakhiri dengan ta marbutoh, maka kemudian dia harus menggunakan hadihi. Jadi yang benar adalah hadihi. Hadihi mim sahatun. Hadihi mim sahatun. Maka artinya adalah ini penghapus. Dari sini paham ya? Kemudian untuk ini, kalimat ini yang mudzakkar apakah sama? Ya, sama. Maka dalika di sini tinggal diganti hada. Tilka tinggal diganti hada. Ini dinding. Oke, dari sini paham ya? Jangan lupa untuk dicatat dan disetorkan di Google Classroom kalian. Baik, Ustazah akhiri. Semoga materi kali ini bisa membantu kalian untuk membedakan antara muannas dan mudzakkar. Sebelumnya, Ustazah mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.